Martin Paes. Iya. Karena menurut saya dia salah satu kiper terbaik. Dan Indonesia membutuhkan itu. Iya. Dia sangat-sangat, walaupun dia bermain di All-Star Game, dia tidak membawa lagi bendera Belanda. Dia udah I'm Indonesia gitu. Iya. Karena dia udah memenuhi syarat semua. Apa yang terjadi angka? Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Langsung lega, Martin Paes tak perlu kecas, langsung bisa main. Hernando bongkar rahasia STY di round ketiga. Ya, usaha untuk menerapkan para pemain grade A terus diusahakan oleh PSSI untuk meyakinkan nama-nama yang sudah masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia di round ketiga. Di mana nama-nama yang sempat terdengar di telinga adalah Ole Romani, Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Martin Paes. Keempat nama tersebut adalah nama yang sering kita dengar. Dan untuk Martin Paes sendiri, ternyata sudah mendapatkan angin segar bahwasannya Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia tanpa sudang cas. Karena Hassani Abdul Ghani selaku mantan Kalio PSSI menyebut bahwa adanya peluang lain yaitu dengan mengajukan dispensasi langsung ke FIFA. Lantas hari ini menimbulkan kegembiraan tersendiri bagi seluruh fans timnas Indonesia karena bagaimanapun kehadiran Martin Paes sudah sangat ditunggu-tunggu untuk menjaga gawang timnas Indonesia. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Ini dia berita selengkapnya. Ya, daya tahan timnas Indonesia masih harus dibenahi dan tak menutup kemungkinan bahwa menambah pemain keturunan adalah hal yang dirasa sangat tepat. Bayangan hal ini yang diperlukan oleh PSSI untuk mampu bisa bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Apalagi sang Ketua Umum Erick Thohir emosional dan telah memberi kabar kepada media bahwa timnas senior harus membalaskan dendam timnas U16 yang dimana selebrasi dari Australia U16 yang dianggap telah melebihi batas. Membuat tekad Pak Erick untuk membalas Australia dengan mengalahkannya terlihat panas. Jelas dipastikan adanya para pemain keturunan untuk mengatasi itu semua. Suka tak suka, sekali lagi, penambahan pemain keturunan baru adalah opsi yang sangat tepat mengisi kekurangan di timnas Indonesia dan dirasa ini hal yang harus dilakukan. Ya, untuk gelombang pertama round ketiga ini seperti yang kita bicarakan tadi bahwa ada 4 nama yang digadang-gadang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix, Jairo Riedewald, Martin Paes dan Ole Romani adalah opsi di gelombang pertama untuk mendatangkannya. Terkhusus Martin Paes sendiri, jelas dengan beritanya yang kemana-mana. Publik dibuat risau karena belum ada kepastian dari susulan cerita Martin Paes selanjutnya. Apakah Martin Paes bisa main atau tidak dalam waktu dekat-dekat ini? Karena kita tahu sidang resmi Martin Paes belum masuk ke radar resmi CAS pada bulan Oktober nanti. Pasalnya kita tahu kan ada kenilai utama yang menghalangi Martin Paes untuk merubah federasinya ke Indonesia karena adanya aturan FIFA. Di mana Martin Paes tidak memenuhi syarat pindah asosiasi sebab FIFA menetapkan batas usia 21 tahun. Namun meski demikian PSSI terus berjuang dan berusaha agar Martin Paes bisa memperkuat skuad Garuda dengan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Namun jangan risau dulu. Menurut mantan Kalio PSSI Hassani Abdul Ghani yang juga sangat paham dengan urusan perpindahan federasi mengabarkan bahwa jika masih ada peluang lain selain CAS dan tak ikut di dalamnya dan langsung bisa main. Membela timnas Indonesia. Di mana menurutnya salah satu alternatif caranya adalah dengan mengajukan dispensasi langsung ke FIFA. Di mana menurutnya dispensasi ini diberikan jika yang bersangkutan mempunyai alasan yang sangat kuat dan mendesak untuk membela timnas Indonesia. Dan Hassani Abdul Ghani mengatakan, kalau kita memang nge-apply ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS. Kasusnya hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda kelompok umur, itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego aja. Saya kasih saran, belajar dari kasus jadi amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu, setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar untuk Martin Paes, jangan ke CAS dulu. Kalau ada yang lebih teliti, datang ke FIFA. Bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah dari regulasi yang ada. Ucap mantan Kalio PSSI Hassani Abdul Ghani seperti yang dilansir dari Radar Lau, dikutip dari YouTube resmi Hassani Corner. Martin Paes. Karena menurut saya dia
salah satu kiper terbaik. Dan Indonesia membutuhkan itu. Ya sangat walaupun dia bermain di All Star Game, dia tidak membawa lagi bendera Belanda, dia udah Indonesia gitu. Karena dia udah memenuhi syarat semua. Ya, lebih lanjut Pak Hassani Abdul Ghani menyebut bahwa lawan timnas Indonesia di grup C di round ketiga 2026 adalah lawan yang berat. Sehingga hari ini membutuhkan tim yang sangat kuat. Sehingga tambahan pemain keturunan sangat dirasa keputusan yang tepat dari PSSI untuk mengembangkan timnas Indonesia. Untuk bisa bersaing dengan tim-tim yang berada di atas kita dan paling tidak berada di peringkat 3 atau 4 di klasemen akhir di grup C. Karena hal itulah Bahasani mengusulkan bahwa kasus Martin Paes ini seperti kasus jadi amat dan berharap PSSI jangan buru-buru dibawa ke CAS. Karena tahu sendiri, di CAS nama Martin Paes tidak ada di dalamnya. Dan jalan keluarnya adalah PSSI harus bisa mencari celah dari regulasi yang ada. Dengan cara tadi ikut dispensasi oleh FIFA. Ya meskipun cara ini juga terbilang tidak mudah. Tetapi jika ini berhasil jelas ini akan menjadi langkah yang meloncat satu tingkat dan dirasa cepat cerita efektif untuk mengatasi situasi dari Martin Paes. Karena bagaimanapun dalam round ketiga ini nama Martin Paes sangat dibutuhkan oleh tim. Yang dimana levelnya sudah Eropa. Bukan bermaksud untuk mengecilkan Hernando Ari timnas Indonesia saat ini. Tidak mudah. Kalian harus bisa main lebih bagus dari hari ini. Sepakat? Ya, dari perkembangan timnas Indonesia menuju ke round ketiga, Hernando Ari sedikit keceplosan menyebut bahwa telah mengetahui target coach STY, di mana hal itu ada kaitannya dengan program naturalisasi. Seperti kata Hernando, Sintayong telah memaparkan rencana awal timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dan Hernando mengatakan, sebenarnya kita sudah punya roadmap sampai mana terakhir kita, terus dengar-dengar Sintayong menambah kuota pemain diaspora, semoga yang datang bisa bawa prestasi lah untuk kita. Kalau kita bisa juara grup ya juara grup. Ucap Hernando Ari seperti yang dikutip dari kanal YouTube Sport 77. Pemain, tidak ada yang nundukin kepala. Tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Siap. Kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya. Tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, ya kita fight juga. Kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka, oke? Juga saya akan panggil mereka nanti bulan September, saya ingat lihat junior kalian dilecehkan, nah kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar, ya. Ya, mengenai soal kabar Martin Paes sendiri, gimana jelas ini bukan menggeser Hernando Ari, melainkan malah lebih dari pemain yang dibutuhkan di round ketiga. Di mana lebih lanjut Hernando Ari menyebut bahwa tidak keberatan jika dengan adanya Martin Paes nanti di skuad Indonesia. Menurutnya jika itu yang terbaik mengapa tidak? Dan Hernando tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Menurutnya ia bisa bersaing secara sportif untuk timnas Indonesia lebih maju lagi. Bahkan Hernando sendiri juga telah mengatakan bahwa hubungannya dengan Martin Paes sangatlah baik, mereka saling respect satu sama lain. Ya, terlepas dari itu semua pada intinya PSSI diupayakan agar sesegera mungkin untuk menambah pemain keturunan semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga saja para pemain grade A yang diharapkan memperkuat timnas Indonesia bisa segera terwujud. Karena itu tadi kita masih perlu menaikkan level timnas untuk bisa bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya di round ketiga.